Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Ayo mengamati. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Apa segi banyak itu? Bentuk berikut adalah segi banyak. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Berikut bentuk adalah bukan segi banyak. Perhatikan ya anak-anak. Berdasarkan bentuk di atas, diskusikanlah dengan kelompokmu. 1. Apa segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. 2. Apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? 3. Apa itu segi banyak? Selamat mengerjakan ya anak-anak. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan nama yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jelaskan alasanmu. Segi banyak, bukan segi banyak. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Diskusikan hasil jawabanmu dengan temanmu. Apakah hasil pengelompokanmu sama dengan temanmu? Jelaskan. Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan? Bentuk bukan segi banyak apa saja yang kamu temukan? Tulis hasil pengamatanmu di bawah ini masing-masing minimal 3. Segi banyak bukan segi banyak. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Tuliskan contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Diskusikan hasilmu dengan teman dan gurumu. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Tahukah kamu bahwa sarung lebah juga terdiri atas segi banyak? Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimal. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit dan lebih sedikit pula lebah yang mendapatkan manfaatnya. Setelah kamu belajar tentang segi banyak, kini saatnya kamu mengisi diagram berikut. Bukan gambar segi banyak, gambar segi banyak, definisi segi banyak, ciri-ciri. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari tangkram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia. Bentuk di atas disusun dari tangram. Apa tangram itu? Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Sekarang saatnya kamu membuat tangram. 1. Ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, kemudian potong sisanya.
kamu akan memperoleh bentuk persegi. Kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Lipat, buka kembali, lipat, buka kembali, potong. 2. Potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Potong, perhatikan gambarnya ya anak-anak. 3. Ambil satu segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada bagi lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Lipat lalu buka kembali, potong. 4. Ambil segitiga lainnya lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan lalu potong. Kamu akan memperoleh satu trapesium dan satu segitiga. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak di sini. Lipat lalu buka kembali, potong. Lipat lalu buka kembali dan potong. 5. Lipat trapesium menjadi 2 bagian lalu potong. Lipat kembali satu bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Lipat, lipat, potong. 6. Lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajar genjang dan segitiga. Lipat, buka kembali, lalu potong. Ayo berkreasi, buatlah satu bentuk rumah tarian keunikan keberagaman Indonesia lainnya. Dari Tangerang, mintalah pendapat temanmu. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Tari Bunggong Jumpo dari Aceh. Bunggong Jumpo berarti bunga cempaka. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bunggong Jumpa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerak berdiri. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari gurumu. Gerak A, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakan 2 kali ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakan 2 kali ke kiri 2 kali. Hitung 4 kali 8. Gerakan B, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap ke serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Pergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Gerakan C, menghadap serong ke kanan, kedua rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas. Kaki kiri melangkah ke depan, bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Gerakan D, kedua telapak tangan saling berhadapan. Dibalikan ke kanan dan ke kiri bergantian, kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungan 4 kali 8. Gerakan E, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari mengarah ke atas, kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungan 2 kali 8. Keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo berdiskusi. Pak Sami, Pak Encep, Pak Mode, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.
meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah masing-masing. Perhatikan gambar berikut. Ada Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Identifikasi keberagaman berikut. Identifikasi Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur. Asal, bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, kebiasaan. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Bacalah teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Diskusikan pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? 2. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? 3. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Selamat mengerjakan ya anak-anak. 4. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? 5. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Selamat mengerjakan ya anak-anak. Tulislah hasil diskusimu pada kalender bekas. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang amatilah dirimu dan temanmu. Pada saat kamu melakukan diskusi tadi, apa ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? 1. Apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. 2. Apakah ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. 3. Mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda tetapi tetap harus bekerja sama? 4. Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. 5. Samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. 6. Apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana warga di lingkunganmu mengutamakan persatuan dan persatuan?
kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu diskusikan nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Apa di keluargamu sudah ada nilai-nilai tersebut? Ceritakan hasilnya kepada gurumu. Sekian, terima kasih. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.